kunci itu kalau saya cenderung menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau pakai bahasa Inggris yang ditemukan tuh jauh lebih banyak daripada bahasa Indonesia ya. Terutama untuk tema-tema yang umum, untuk judul-judul yang umum atau kata kunci yang umum. Kalau yang spesifik tentang Indonesia ya mungkin yang bahasa Indonesia yang konteks lokal ya, konteks lokal bahasa Indonesia ya memang mungkin menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak. Tapi kalau menggunakan coba ini misalnya public health kita akan ketemu 3.220.000. Coba kalau misalnya kesehatan masyarakat ada berapa? 1 juta ya 1.280. Jadi ini kan apa kata kuncinya umum. Mungkin yang lebih spesifik misalnya apa? HIV misalnya. Oh HIV ini sama ya, HIV itu sama. HIV sama menggunakan ini perawatan kehamilan. Ketemu berapa? Ada 36.000 ya, 36.000. Coba menggunakan bahasa Inggris. Pregnancy care. Ada berapa? 3.390. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Itu ya. Ini belum difilter ya. Jadi bagi kalian kalau memang pingin ya ini kalian memang masih mahasiswa baru, tapi biasakan untuk membaca tulisan ilmiah. Jadikan kalian familiar terhadap artikel-artikel jurnal. Ya biasakan membuka Google Scholar yang paling gampang ya, karena dari Google Scholar itu nanti kalian akan diarahkan kepada jurnal. Coba kita buka jurnal. Akademia Info. Oke, jangan. Oke, langsung aja. Jurnal. Oh, kok banyak research kits itu. Karena mungkin ini bisa langsung dibuka ya. Ya, cara lain adalah selain pakai Google Scholar, kalian bisa langsung ke Simago. Simago ya, Simago. Sebentar. Simago ini sebenarnya adalah website untuk mengetahui ranking jurnal. Jadi dalam jurnal itu ada ranking-rankingnya. Jadi ranking itu misalnya dia Scopus berapa kayak gitu. Nah di sini kita akan tahu ada banyak jurnal. Nah di sini misalnya kita pingin jurnal title, mau kita pingin membaca tentang kesehatan reproduksi. Nah, yang ngetiknya harus memang bahasa Inggris ya, reproductive health misalnya, reproductive health. Nah, nanti diarahin kepada jurnal-jurnal yang judulnya reproductive health nih. Ada listnya banyak sekali. Ya, jadi pakai Simago ya, tahu ya Simago ya? Ya oke, bisa dicatat Simago ini. Ini nama jurnal ini. Perspective on Sexual and Reproductive Health International ini. Kalian bisa buka satu-satu. Ini ada banyak sekali judul jurnal yang terkait dengan reproductive health. Nah, ketika kita misalnya buka jurnal tersebut, nah ini ada websitenya bisanya. Oke, ini homepage. Nah, ini klik homepage ya. Homepage itu berarti websitenya. Nah, kita akan diarahkan kepada website ini. Nah, ini kan kita akan tahu artikelnya. Kita kan nggak punya akses nih, ternyata ini jurnal barusan punyanya ini online library Wiley, ya punyanya Wiley. Kita lihat, oh prime time abortion of Grey Anatomy. What do US viewer misalnya? Oh ini kita pengen baca COVID-19 healthcare abortion. Oh ini open access berarti kita bisa buka, tapi ada yang nggak bisa. Oke, ya ini bisa ya, ini karena open access. Coba kita cari yang nggak open access. Coba ini saya juga nggak tahu ini yang mana. Kita coba. Atau kalau teman-teman ada yang pernah coba masuk ke jurnal ternyata nggak bisa, tolong kasih tahu, bisa
bisa bisa raise hand atau bisa tulis di chat, nanti akan saya bisa dikopas di chat, akan saya bukakan, saya tunjukkan rahasia saya, tapi dosanya ditanggung masing-masing ya. Oke, coba sexual and reproductive health ini di Netherlands, masuk ke homepage ya. Bisa dengan cara seperti ini, bisa pakai Google Scholar ya. Atau bisa pakai Google biasa, tapi kalian harus cari jurnal. Nah, ini coba. Ini ya, accept all cookies. Oke, mana ini? Oh, nah ini artikelnya. Coba bisa nggak ini dibuka? Oh, bisa juga. Bisa. Ini saya pas kebetulan bisa semua ini. Coba apa? Coba kalian tunjukkan deh mana yang nggak bisa. Ini banyak kok jurnal yang open access. Sebentar, oke saya tutup dulu ini ya. Stop sharing. Udah tahu ya caranya ya, cari jurnal. Oke, ini ya. Punyanya Farah ya, Farah Khairunisa. Coba saya share screen lagi. Kok kenapa ini? Oh, nggak bisa di ini ternyata kayaknya. Sebentar. Nggak bisa. Apa nggak bisa di Kopas ya? Temen C. Bentar. Select. No. Coba. Bentar. Gimana caranya? Iya, nggak bisa. Mungkin bantu bisa di WA ke saya. Bisa di WA ke saya. Ini kok nggak bisa ya kalau dari chatnya Zoom. Nggak bisa saya copy. Iya, nggak bisa. Bisa minta tolong di chat ke saya? Mohon izin saya kirimkan ke KMK nggih, Ibu. Oh ya, silahkan. Iya, bisa langsung juga nggak apa-apa kalau asal punya nomor saya. Oke, makasih. Oke, ya saya coba. Ini jam berapa? Oh belum ya, belum. Oke, share screen. Ini ya, udah kelihatan ya. Coba saya ketik doi-nya bisa nggak? Bisa buka nggak? Ini ya, ini ya Mbak ya. Purchase one time access. Oke, ini ada purchase ya, berarti memang nggak bisa. Caranya adalah sebentar, ini menjadi melambat. Saya tutup. Mana tadi? Ini, sihab. Kuncinya adalah sihab. Ini, kelihatan ya? Kelihatan, Ibu. Ya, rahasia ya, ini rahasia di antara kita ya. Sebentar, ini kok nggak bisa? Oh, oke, lemot. Nggak tahu ini kenapa.
Wah, ini lama sekali nih, nggak tahu. Atau mungkin teman-teman bisa coba yang bawa laptop, the set can be reached. Harusnya bisa. Oke, sebentar. Oke, enggak. Saya gini aja. Nah, ini kalian ingat Sihab EE. Tadi doi-nya diketik di sini, semoga bisa. Open. Simsalabim abragadabra. Nah, ya, udah. Habis itu bisa kalian download. Udah tahu ya rahasianya ya. But don't tell anyone. It's our secret. Ini dosa berjamaah. Baik, udah tahu ya cara mencari artikel jurnal, bisa pakai Google Scholar, bisa lewat Simago ya, SCI Mago. Di situ kalian ketik kira-kira jurnalnya tentang apa, kata kuncinya kalian ketik, maka di situ akan muncul banyak sekali jurnal, tinggal kalian klik nama jurnalnya, terus masuk ke homepage-nya, dari situ kalian akan lihat artikel-artikelnya, gitu ya. Itu, dan biasanya yang di Simago itu adalah memang jurnal yang bagus, ya, bukan jurnal abal-abal, karena jurnal itu juga banyak macam-macamnya, ada jurnal predator, gitu, ada jurnal yang tidak terakreditasi, dan lain sebagainya. Oke, sudah ya. Ini udah saya berikan rahasia terbesar saya pada kalian, tolong disimpan. Jadi kalau misalnya kalian akses jurnal ternyata nggak bisa, ya menggunakan ini. Terus selanjutnya, ya. Nah, terkait dengan tugas, karena di pertemuan yang akan datang itu menurut berdasarkan kontrak kuliah itu ada prakteknya, jadi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan tadi udah dibentuk kelompok menjadi 4 ya, yang kelompok 1, kelompok 2 itu membahas tentang pertemuan yang hari ini ya, tema pertemuan hari ini itu kan tentang jenis ya, dan kelompok 3, kelompok 4 membahas tentang pertemuan yang minggu depan. Nah, sebagai penutup saya akan tunjukkan. Oh ya, sebelum saya tampilin ini, barangkali ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau ada yang mau komentar? Atau ada yang mau berkeluh kesah? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan. Siapa ya? Namanya siapa? Febrian, Ibu. Oke, Febriani. Silakan, Febriani. Febrian, mohon maaf nanya, itu berarti dari bahan untuk presentasinya itu kita harus bersumber dari jurnalnya itu ya? Berarti No. kalau misalkan dari website itu tidak boleh? Enggak. Untuk presentasi besok, minggu depan. Ya, enggak. Boleh dari manapun kalian. Yang penting kalau sebisa mungkin ditulis sumbernya dari mana. Ya, punya saya belum saya tulis sumbernya karena tadi saya bikin. Dari mana saja, kalian boleh jelasin metode presentasinya terserah kalian. Mau gimana, ya. Yang penting apa yang kalian sampaikan agar itu bisa dipercaya bahwa benar, ya tuliskan sumbernya, ya sumbernya. Misalnya, oh saya ngambil dari ini Bu, dari blog misalnya, nggak apa-apa untuk saat ini, karena ini bukan untuk bikin tulisan ilmiah, bukan. Tapi kita kan untuk mempresentasikan terkait dengan tema sekarang. Oh, sekarang kan membahas tentang jenis-jenis publikasi ilmiah. Ya mungkin kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan. Misalnya apa sih publikasi ilmiah itu gitu ya. Definisinya kalian ngambil dari mana? Terus jenis-jenisnya apa saja? Contohnya bagaimana, kalau artikel ilmiah itu bagaimana?
kalau apa buku misalnya atau apa lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi kasih contoh seperti itu. Kalian boleh presentasi langsung ya, atau mau kalian videokan, atau kalian mau bikin animasi, silahkan, terserah. Ya, yang penting di presentasi kalian, kalau misalnya bikin slide ya nggak apa-apa, bikin slide. Yang penting ada judulnya, misalnya judulnya itu ya apa penulisan ilmiah ya, nama mata kuliah muncul, terus temanya apa, terus dosen pengampunya siapa, berarti saya di situ. Baru halaman selanjutnya adalah kelompok, ya kelompoknya siapa saja ditampilkan. Gitu. Jadi yang kalau mau bikin slide yang pertama isinya itu. Jadi nama mata kuliah, tema, dosen pengampu. Gitu. Baru di slide selanjutnya kelompok. Kalau mau dibikin video juga seperti itu, ya. Mau bikin video, kayak video pembelajaran atau apa. Jadi saya serahkan kepada kalian. Ini apa ya, video ingin saya tampilkan ke kalian. Ini masih share screen kan ya. Akan saya tampilin ke kalian, boleh kalian silahkan kalian tonton. Ini ada 4 menitan. Baik, saya putar. Tahu cara presentasi yang baik dan benar kayak gitu tuh. Jadi public itu ada 4. Yang pertama ada intro, yang kedua ada manuskrip, yang ketiga ada member, yang keempat ada external. Tapi jangan dia ya. Jadi manuskrip itu adalah teknik public speaking yang dimana punya proses dari awal sampai akhir. Buat yang menggiliran presentasi dan kayak gini, apalagi kayak gini, nah yang benar kayak gini. Kalian sekali harus bertanya kepada audiens kalian, biar audiens kalian itu gak bosan dan ngantuk, dan informasi yang kalian sampaikan itu dapat diterima oleh audiens. Yang kedua ada kelas jam bersama lagi, maksudnya kalian itu kalau ketemu kemudian bersama harus dengan tentang apa yang sudah tapi tidak berlebihan. Nah, karena kepercayaan diri seorang itu dapat diukur dari tingkat sorot matanya, gerak gerik matanya. Ketiga ada give your best smile. Jadi kalian ketika berbicara harus memberikan senyuman yang terbaik, karena senyuman dapat memberikan kesan yang baik juga untuk audiens yang di hadapan kalian. Keempat, yaitu buatlah ikatan kuat antara komunikator dengan audiens dengan cara menggunakan kata
memahami sehingga membuat nyaman. Yang kelima adalah energi dan juga praktikal. Kenapa? Karena para audiens ini biasanya selalu ingin memiliki hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, para presenter harus bisa memiliki energi yang jauh lebih banyak dari para audiens. Karena agar para audiens merasakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, tambah ilmu, tambah pengalaman. Jadi pembicara itu nggak cuma modal siap, tapi modal ilmu dan modal pengalaman. Tanpa adanya ilmu, pesan yang kamu sampaikan gak ada artinya. Jadi pastikan sebelum presentasi kamu udah paham sama materi. Nah, hal terakhir yang harus kalian lakukan adalah latihan. Kenapa kita harus latihan? Karena hal tersebut dapat memberikan kita kepercayaan diri yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Oke, ya, gimana? Bisa bikinnya lebih baik kan dari yang tadi ya? Gimana menurut kalian video tadi? Video presentasi tadi? Saya tunggu komennya sambil. Sangat menarik Ibu. Gimana? Menarik. Menarik. Kenapa kok menarik? Karena tampilannya ada animasi-animasinya seperti itu. Oke. Editan seperti awal intronya itu seperti moderatornya diambil menggunakan tangan. Seperti itu. Kamu bisa nggak bikin kayak gitu? Sebenarnya sulit Ibu karena kan ini berjauhan itu. Oke. Tapi bisa kan pakai animasi ya? Bisa ya? Ya atau boleh pakai PPT slide biasa boleh. Tapi itu kan ordinary ya, ordinary, terlalu biasa. Mau bikin misalnya presentasi yang direkam juga bisa, misalnya menggunakan fasilitas Zoom ya. Bisa, atau menggunakan video animasi. Yang penting nanti kelompoknya, anggota kelompoknya tampil itu dalam arti misalnya fotonya, jadi saya bisa tahu ini kelompoknya namanya ini, orangnya ini gitu. Jadi terserah kalian sih mau bikin yang bagaimana. Kalau slide memang udah terlalu biasa gitu, tapi ya nggak apa-apa kalau memang kalian kemampuannya sampai di situ, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau challenge diri kalian sendiri, saya mau bikin yang lebih bagus, gitu, silahkan. Oke, yang lain mungkin ada yang komentar, oh ya Bu, ini bagus, tapi kurangnya di sini. Oke, silahkan. Menurut kalian apa? Selain menarik apa? Izin menanggapi, Bu. Kenapa? Izin menanggapi, Bu. Ya, silahkan. Tadi memang sudah bagus saya ditanya, tapi untuk kualitas sound-nya itu kurang terdengar jelas, karena mungkin di depan syutingnya itu di ruang yang suatu ruangan yang isinya mungkin sedikit anak, jadinya agak menggema, jadi mungkin perlu mikrofon atau rekaman suara lagi untuk dimasukkan ke editannya itu, atau dubbing mungkin. Seperti itu. Ya, mungkin terkait dengan mikrofonnya ya. Atau jangan-jangan karena saya, tadi kan saya yang putar YouTube-nya. Jangan-jangan punya saya yang volumenya belum saya besarkan. Oke, terima kasih. Yang lain? Yang lain? Apa kira-kira? Oke, bagus di sisi ini, tapi kurang di sisi ini. Silakan. Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Tadi kan memberi informasi mengenai pakaian wanita itu berkerah. Namun ada seorang di akhir presentatornya menggunakan kaos warna putih, Bu, tidak berkerah. Oh iya, karena dia contoh yang down itu ya tadi kayaknya. Oh iya. Terusan ya, nggak ganti kostum, mungkin nggak sempat ya. Terima kasih. Ya, memang butuh konsistensi ya. Ya, baik. Terima kasih. Terus yang lain? Ya, silahkan, Cahyaning. Mengerti ya, mudah dimengerti. Ya, terima kasih. Yang lainnya mau kasih komen? Silahkan. Ada yang belum menurut saya, ada hal yang belum dikomentari terkait mungkin videonya, apanya gitu ya. Ada yang kayaknya belum kalian sentuh, belum kalian komentari terkait itu. Ada? Menurut kalian jedanya gimana? Jeda videonya. Speednya, kecepatannya, apa ya istilahnya kalau dalam video itu ya, kayak
jeda pergantian antara satu tampilan ke tampilan yang lain itu gimana kecepatannya menurut kalian? Gini, jadi orang kalau nonton itu nggak sabaran biasanya, ya kan? Nggak mau berlama-lama. Jadi ingin apa sih sebenarnya isinya ini, kan seperti itu ya, gitu. Nah, saya perhatikan tadi itu ada beberapa pergantian antara slide satu ke slide selanjutnya itu yang lama. Orang mengira, oh ini udah selesai gitu. Dan memang ada tampilan ini belum selesai gitu ya. Ini coba di agak bagian terakhir. Dan ini. Ya. Jadi tadi di tampilan yang agak terakhir itu si ini saya lihat jedanya kurang cepat gitu ya, gitu. Jadi memang apa? Efisiensi penggunaan waktu itu penting ya. Jadi kalau presentasi itu sebisa mungkin tone ya, intonasi, ekspresi wajah, terus speed, kecepatan dalam menyampaikan itu harus tepat. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Jadi jangan sampai misalnya terlalu teman-temanku sekalian pada kesempatan pagi hari ini, nah itu gimana? Audiens akan kayak ngantuk gitu ya. Coba deh kalian di YouTube ada itu media apa video pembelajaran itu yang model suaranya aja seperti itu. Selamat pagi semuanya gitu. Itu udah kelihatan tone-nya kurang ada power. Jadi kalau presentasi harus apa keluar powernya gitu ya, keluar powernya. Karena dari situ akan berpengaruh terhadap energi yang akan dikeluarkan oleh audiens juga. Jadi kalau misalnya presenternya antusias, audiensnya juga akan antusias. Ya kalian bisa bayangin deh, ketika kalian kuliah, saya nggak tahu, saya nggak tahu gimana penilaian kalian terhadap saya ya, tapi saya berusaha antusias ketika mengajar, gitu. Jadi harapan saya mahasiswa saya juga akan antusias, walaupun saya lihat ini muka-muka malas. Ada wajah-wajah yang kayak ngantuk. Padahal saya tuh udah nih saya siapin botol airnya udah habis ya. Jadi saya emang mau powerful gitu ketika ngajar. Karena harapan saya mahasiswa saya juga powerful menerima energi yang saya salurkan ini gitu. Saya mencoba membukanya dengan senyum. Harapan saya mahasiswa saya juga menerima saya dengan senyum, menerima ilmu yang saya sampaikan itu senyum. Ini kan saya juga presentasi. Jadi ketika kalian mempresentasikan sesuatu juga seperti itu, jangan cemberut. Selamat siang teman-teman pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan siang hari ini gitu, misalnya. Ya. Jadi jangan seperti itu ya. Ekspresi wajah penting, tone itu penting, kecepatan ya, speed itu juga penting. Jadi jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat. Oh ya, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang karena misalnya ada batasan waktu ya. Jadi misalnya presentasinya dibatasin cuma 10 menit. Ya, karena 10 menit materi yang akan disampaikan atau slide yang akan disampaikan banyak, akhirnya baik, kita beranjak kepada slide yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dan manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah, itu kan orang apa barusan yang disampaikan, kan seperti itu. Jadi makanya kita juga harus praktek, tadi kan disampaikan ya, jadi kita harus berlatih. Upayakan harus berlatih. Ya kecuali di kuliah ya, saya nggak berlatih dulu. Tapi saya belajar loh. Ya, sebelum kalian masuk ini saya belajar mulai dari tadi pagi saya udah nyiapkan materi, jangan salah. Dosen itu harus belajar. Gitu. Kalau dosen nggak belajar ya jangan jadi dosen. Mahasiswa juga gitu harus belajar. Jadi bentuk saya ketika mau mempresentasikan prakteknya ya melalui belajar, walaupun saya tidak harus berlatih dulu begini. Tapi ketika saya mempresentasikan sesuatu hasil penelitian saya dalam seminar, dalam conference, saya biasanya mempraktekkan dulu. Jadi saya berlatih dulu. Ya, gitu. Walaupun nanti dalam presentasinya itu ada improvisasi, tapi paling tidak saya berlatih. Apalagi itu kalau ada batasan waktu. Jadi saya mau cerita ini, oh ya kurang 7 menit. Ya, saya baru ini memenangkan menjadi presenter terbaik dalam international conference
yang diselenggarakan oleh salah satu universitas di Malaysia. Dan pesertanya itu ratusan. Saya nggak bermaksud sombong ya, mungkin tahadus binikmah apa ini ya, berbagi kebaikan, maksudnya lesson learn lah, kalian bisa belajar dari itu. Saya tidak, I didn't have any expectation, jadi saya nggak punya harapan atau tidak punya ekspektasi bahwa saya akan jadi presenter terbaik. Saya nggak tahu. Kenapa? Tapi saya berpikiran mungkin karena saya itu mempraktekkan berulang kali. Jadi gini ceritanya, untuk presentasi di conference itu yang dikirimkan adalah video presentasinya. Dan itu dalam bahasa Inggris dan itu dibatasi dalam waktu kalau nggak salah 6 atau 7 menit. Nah, untuk membuat presentasi 6-7 menit itu saya salah terus gitu. Kadang kurang, kadang lebih. Dan saya tidak familiar dalam hal recording. Jadi membuat video itu saya kurang bisa. Sampai akhirnya saya menemukan cara, oh ternyata menggunakan Zoom bisa. Jadi saya ketemu bisa menggunakan Zoom itu setelah saya mencoba menggunakan hal-hal lain, kayak misalnya pakai video, pakai apa gitu ya, tapi kok gagal-gagal terus gitu. Sampai akhirnya itu kan, gagal itu kan karena saya udah mencoba sampai uji coba yang kesekian kali, akhirnya saya menggunakan Zoom, setelah berhasil menggunakan Zoom itu masih salah-salah terus ya. Jadi waktunya kelamaan, waktunya kependekan gitu. Dan setiap kali mencoba kan berarti saya kan mempraktekkan dengan tetap antusias, 1 kali take salah, 2 kali take salah, sampai akhirnya kayak hafal itu saya isi PPT-nya ya, karena saya harus menyampaikan slide dalam bahasa Inggris gitu. Nah mungkin dari situ karena keseringan saya praktek itu sehingga mungkin akhirnya hasilnya bagus gitu. Saya nggak tahu yang lainnya, peserta yang lainnya apakah mereka nggak sebanyak saya prakteknya, tapi dari pengalaman saya, karena saya banyak prakteknya itu, sehingga saya mungkin hasilnya itu bagus dan kelihatan confidence dan tetap antusias, sehingga saya menjadi presenter terbaik gitu dalam international conference. Nah, makanya itu penting sekali kalian untuk praktis ya, practicing, jadi berlatih. Harus paham terhadap materi yang akan disampaikan, antusias ya, gestur tubuh. Kalau misalnya nggak online gini kan harus misalnya berdiri, jadi harus kelihatan bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya, gitu. Tunjukkan, jadi orang tuh akan tertarik melihat kita, nggak ogah-ogahan, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Amanda, raise hand. Ya, silakan Amanda. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin bertanya, untuk tugas kelompok ini dikumpulkan di mana? Dan di MMP ini ada kolom pengumpulan, itu untuk tugas apa nggih, Bu? Terima kasih. Iya. Iya. Saya itu sebenarnya mau ngasih kalian tugas itu, saya berpikir gini, cuman ada 2 kali pertemuan kan ya dengan saya. Makanya saya tapi kalau misalnya saya memberikan penilaian hanya berdasarkan presentasi kelompok ini, kayaknya nanti kurang objektif gitu. Makanya karena ini penulisan ilmiah, saya akan memberikan tugas yang sederhana. Karena saya cuma 2 kali pertemuan ya. Kalau di perkuliahan tahun-tahun sebelumnya sih biasanya lebih dari 2 kali pertemuan. Saya sampai pernah bikin misalnya sama kelas-kelas PI itu bikin buku. Jadi ada buku yang sekarang dipublikasi itu adalah hasil karya dari kakak-kakak kelas kalian. Nah, untuk yang kalian kali ini agar tidak terlalu memberatkan adalah saya minta kalian untuk bikin biografi. Biografi kalian sendiri. Bisa ya? Bisa ya? Biografi itu ilmiah juga, biografi jangan salah. Kenapa orang membuat biografi, autobiografi, misalnya, oh biografinya Bung Karno, oh biografinya siapa? Itu kan didasarkan riset, ya. Jadi kalian silakan bikin biografi kalian. Boleh 1 halaman, boleh 2 halaman. Formatnya bagaimana? Minggu depan ya. Atau kalian bisa cari sendirilah. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA. Ya. Karena waktunya udah mau habis. Baik, terima kasih. Nah, jadi gimana?
Yang tugas kelompok ini disimpan sendiri atau gimana, Bu? Disimpan sendiri. Tugas kelompok itu ya nanti dikirim ke saya lewat email hasilnya, tapi setelah presentasi minggu depan ya. Jadi minggu depan tolong saya diingatkan Bu terkait tugas kelompok dan individu. Nanti kalau yang individu kan jelas ya dikirim di situ, tapi saya tanggalnya tuh saya kasih deadline kalau nggak salah 1 Desember. Jadi kalian boleh kirimnya sampai 1 Desember. Gitu. Kalau yang kelompok ini nanti tolong diingatkan minggu depan, ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas silahkan dicatat, bisa ditanyakan pada pertemuan minggu depan. Baik, kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan mudah, bisa kita amalkan, sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang bisa mengangkat derajat kita menjadi manusia yang mulia baik di dunia dan di akhirat, dan semoga kita semua bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat bagi sesama, bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi hajat kita, dimudahkan oleh Tuhan, agar dikabulkan, agar tercapai. Bagi yang muslim, mari bersama saya membaca Al-Fatihah, ala hadinah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan saya, kalian sebagai mahasiswa baru, suka ataupun tidak suka, saya tidak tahu apakah FKM ini memang pilihan kalian, pilihan pertama, bisa jadi pilihan kedua, atau karena nggak ada pilihan lagi, terima saja, nikmati, karena ini adalah takdir kalian, jalani sebaik mungkin, dan selalu berusaha melakukan yang terbaik, agar bisa menjadi yang terbaik. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, insya Allah kebaikan itu akan kembali untuk kita. Baik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya, jaga kesehatan ya.